Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Oke, kita lihat di sini apa sih yang mendasari kita untuk belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kemarin kita kan udah belajar tentang kesetimbangan kimia ya, dimana kesetimbangan kimia ini dia terjadi jika laju reaksi ke produk atau laju reaksi pembentukan produk ini sama dengan laju reaksi pembentukan reaktannya. Ya kan? Jadi kesetimbangan kemarin hanya bisa berlaku untuk sistem dengan reaksi dua arah atau reversible gitu. Jadi dia bisa bolak-balik gitu. Nah, yang mendasari kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ini adalah asas Le-Chatelier. Di mana di sini katanya apabila dalam suatu sistem kesetimbangan yang sedang berlangsung dilakukan aksi, maka timbul reaksi dari sistem sehingga pengaruh aksi tersebut dapat diperkecil. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya kalau misalnya dalam suatu sistem nih, ada satu sistem kesetimbangan, ya kan? Jadi reaksinya ini udah setimbang, ya kan? Kemudian dikasih aksi, kita kasih perlakuan, gitu. Nah, setelah kita kasih perlakuan, maka si sistem ini dia akan memberikan reaksi gitu. Nah, reaksinya ini kenapa dia memberikan reaksi? Apa tujuan dia memberikan reaksi? Supaya mengurangi dampak dari aksi yang kita berikan tadi. Kenapa? Karena aksi yang kita berikan tadi ini dia akan mengganggu sistem kesetimbangannya gitu. Nah, jadi si sistem tadi ini berusaha gimana caranya supaya sistem tersebut tetap setimbang gitu. Jadi dia berusaha untuk tetap mencapai kesetimbangannya dengan cara memberikan reaksi gitu, dimana reaksi ini dia akan mengurangi dampak dari aksi yang diberikan tadi sehingga kesetimbangan ini dapat dipertahankan gitu. Di sini contohnya kita lihat ada gambar ya kan, dimana di sini setimbang kanan kirinya nih. Kalau kita lihat batunya ya, yang di kanan sama yang di kiri. Nah, kalau kita lihat di sini yang menjadi tumpuan itu ada di sini ya, ada di tengah, ya kan? Ini kan sistemnya udah setimbang nih. Nah, kalau misalnya kita kasih aksi, misal kita kasih tambahan tekanan ke sini. Kita kasih tekanan atau kita tambahkan beban di sebelah kanannya. Nah, ini kan pasti kesetimbangannya akan rusak ya, dimana nanti dia nggak akan setimbang. Dia berubah kesetimbangannya, maka yang di kanan dia akan lebih berat sehingga dia akan tertarik ke bawah. Nah, caranya gimana sih sistem ini dia mengatasi kerusakan kesetimbangan tadi dengan cara menggeserkan si tumpuan yang ada di sini. Nah, jadi tumpuannya itu digeser ke kanan. Ya kan? Maka dia akan digeser ke kanan supaya apa? Supaya dapat setimbang kembali yang di kanan sama yang di kirinya. Kenapa? Karena yang di kanan ditambahkan beban, berarti kan dia lebih berat di kanannya. Maka si kesetimbangannya yang jadi tumpuan tadi ini harus digeser mendekati ke kanan gitu. Supaya apa? Supaya dia tetap setimbang kanan sama kirinya. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud reaksi dari sistem gitu. Jadi, aksi yang kita berikan adalah menambahkan beban yang tadi, ya kan? Kemudian si sistemnya bereaksi dengan cara menggeserkan tumpuannya. Tujuannya adalah supaya tetap berada pada kesetimbangannya gitu. Jadi dia mempertahankan kesetimbangannya. Itulah tujuannya diberikan reaksi dari si sistem itu sendiri gitu. Nah, kalau dalam reaksi kesetimbangan, reaksi yang diberikan itu apa gitu. Nah, reaksi yang diberikan itu adalah berupa pergeseran arah kesetimbangannya gitu. Jadi setelah kita berikan aksi, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan dari si sistem tersebut gitu. Nah,
pergeseran ini kan nggak mungkin terjadi gitu aja kan, pasti ada alasannya kenapa dia bergeser. Nah, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut gitu. Nah, faktornya apa aja? Di sini yang pertama itu adalah faktor konsentrasi. Di mana di sini katanya, jika dalam sistem kesetimbangan konsentrasi pereaksi atau reaktan ditambah atau diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke produk. Sehingga konsentrasi produk bertambah dan sebaliknya jika konsentrasi pereaksi atau reaktan dikurangi atau diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan gitu. Nah, gampangnya gini, kalau misalnya konsentrasi ditambah, konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk. Kalau produknya yang ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke reaktan gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya dikurangi, si reaktannya dikurangi, maka akan bergesernya ke reaktan. Kalau produknya yang dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke produk gitu. Jadi intinya apa Bu? Intinya kalau misalnya konsentrasi sisi mana yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi sebaliknya. Jadi kalau reaktan yang ditambah, berarti pergeseran kesetimbangannya ke arah produk. Kalau misalnya produk yang ditambah, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Kebalikannya, kalau misalnya konsentrasi dikurangi, maka dia kesetimbangannya akan bergeser ke sisi yang sama. Jadi kalau misalnya di reaktan dikurangi konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaktan juga. Nah, kalau produk yang dikurangi, maka kesetimbangan juga akan bergeser ke produk. Gitu dia. Nah, ini contohnya ada pipa U. Ya kan? Nah, di pipa U ini kita lihat kan ini setimbang ya. Kalau kita lihat di sini dia setimbang kanan sama kirinya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan misal di sini reaktan, di sini produk. Misal kita tambahkan air di sisi reaktan. Maka di bagian sini ini kan awalnya bertambah ya. Ya kan? Kalau dia bertambah karena sama jenisnya, sama-sama air yang dimasukkan, ya kan? Maka airnya ini kan dia bakalan setimbang lagi ya nggak? Bakal sama kanan kirinya. Nah, cara setimbangnya gimana? Kira-kira airnya arahnya kemana? Maka airnya akan ke arah produk. Ya kan? Dia akan mengalir ke arah produk supaya apa? Supaya setimbang kanan sama kirinya gitu. Karena dia ada di pipa U, ya kan? Kemudian kalau misalnya tadi itu kalau misalnya ditambah ya. Sekarang kita lihat kalau misalnya di reaktan juga. Sekarang kalau misalnya di reaktannya ini dia dikurangi airnya. Kalau dikurangi airnya maka kan dia berkurang nih. Tapi setelah dia dikurangi, ini kan pasti airnya dia bakal berusaha untuk setimbang lagi, ya kan? Cara setimbangnya gimana? Aliran airnya kemana? Pastinya ke kiri, ke arah reaktan, gitu. Nah, ini analoginya kalau misalnya pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran laju reaksi, gitu. Jadi di sisi mana yang ditambahkan zatnya atau ditambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi sebaliknya. Tapi kalau misalnya reaktannya atau zatnya dikurangi, konsentrasinya dikurangi, maka dia akan mengarah ke sisi yang sama. Jadi kalau misalnya reaktannya konsentrasinya dikurangi, maka dia akan mengarah ke reaktan. Kalau misalnya produknya yang dikurangi, maka dia akan mengarah ke produk. Gitu dia. Jadi ingat aja, kalau misalnya ditambah, dia ke sisi kebalikannya. Kalau misalnya dikurangi konsentrasinya, maka dia ke sisi yang sama. Gitu. Oke, kita lihat di sini ada contoh soal. Reaksinya BiClO3 dengan fase aquos ditambah H2O dengan fase liquid menghasilkan BiOCl dalam fase solid ditambah 2HCl dalam fase aquos. Oke,
Nah, sekarang kita lihat di sini kemana arah kesetimbangan bergeser pada suhu tetap. Yang pertama, jika jumlah reaktannya ditambah. Kita lihat tadi katanya kalau misalnya ditambah, maka reaksi akan bergeser ke sisi kebalikannya. Ya kan? Nah, di sini sisi kebalikannya reaktan yang ditambah, maka kebalikan dari reaktan itu adalah produk. Ya kan? Maka dia akan mengarah ke produk. Ke arah produk. Atau produk itu ada di sisi kanan. Oke, kemudian yang kedua. Yang B, jumlah BiOCl dikurangi. Jumlah BiOCl dikurangi. Di sini sebenarnya ada yang perlu kita ingat, bahwa di sistem kesetimbangan yang perlu kita perhatikan itu hanya fase aquos dan gas. Kalau misalnya liquid dan solid, ini dia tidak kita perhatikan di sistem kesetimbangan gitu. Jadi yang mempengaruhi sistem kesetimbangan itu hanya fase aquos dan fase gas saja. Jadi fase-fase yang lain, liquid dan solid, itu dia tidak mempengaruhi kesetimbangan gitu. Nah, kita lihat di sini BiOCl fasenya kita lihat di sini solid. Karena fasenya solid, maka dia tidak mempengaruhi kesetimbangan. Maka kesetimbangannya tidak bergeser kemanapun, jadi dia tetap. Kesetimbangannya tidak bergeser kemanapun, karena yang dikurangi BiOCl. Dimana di sini BiOCl itu dia fasenya solid, dan fase solid itu tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kemudian kita lihat contohnya yang terakhir, jumlah HCl ditambah. Jumlah HCl ditambah. HCl kita lihat di sini ada di sisi produk, ya kan? Jika HCl ditambah, maka ingat sisi kebalikannya yang dia bergesernya ke arah sisi kebalikannya. Sisi kebalikannya adalah sisi reaktan, ya kan? Maka dia akan ke arah reaktan. Atau ke arah kiri. Ini dia. Oke, jadi perlu diingat ya, kalau misalnya dia ditambah, maka dia akan mengarah ke sisi kebalikannya. Kalau dikurang, dia mengarah ke sisi yang sama. Itu aja kalau untuk konsentrasi. Oke, kita lihat faktor yang selanjutnya, yaitu perubahan suhu. Dimana katanya di sini, jika temperatur naik, maka reaksi akan bergeser ke reaksi endotherm. Maksudnya ke sisi reaksi endotherm gitu ya. Jika temperatur diturunkan, reaksi akan bergeser ke sisi reaksi exotherm gitu. Cara gampangnya kita lihat di sini udah ada contohnya, di mana A ditambah B menghasilkan C setimbang C ditambah D. Fasenya sama ya, di sini gas semua dengan entalpi sebesar negatif X kilojoule. Di sini yang ditanya, tentukan pergeseran kesetimbangan di atas jika A suhu dinaikkan, yang B suhu diturunkan. Berarti 2 ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama. Katanya waktu temperatur dinaikkan, reaksinya bergeser ke reaksi endotherm. Kalau kita lihat di sini, delta H-nya itu nilainya negatif. Kita udah belajar entalpi ya, kita udah belajar termokimia. Kalau delta H-nya negatif, berarti reaksinya itu adalah reaksi exotherm. Ya kan? Kalau misalnya reaksinya exotherm, maka sisi produk, ingat ya, sisi produk itu juga exotherm. Jadi sisi produk itu dia ngikuti mengikuti reaksi secara keseluruhannya. Jadi kalau reaksi keseluruhannya itu exotherm, maka sisi produknya yang exotherm. Nah, sisi produk exotherm, maka sisi reaktannya kebalikannya endotherm. Ini dia. Oke, jadi kalau reaksinya exotherm, maka produknya exo, reaktannya endo gitu. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. Yang A katanya suhu dinaikkan.
Ingat tadi suhu dinaikkan, katanya dia akan mengarah ke endotherm. Maka di sini dia akan mengarah ke sisi endotherm, di mana endothermnya itu ada di reaktan. Maka dia akan mengarah ke reaktan. Jadi dia ke arah reaktan. Atau ke arah kiri. Oke, ini dia. Nah, yang kedua, suhunya diturunkan. Tadi katanya kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Kita lihat di sini yang ekso itu adalah yang di produk, maka dia akan ke arah produk. Atau ke sisi kanannya. Ini dia. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini reaksinya dulu ya. Kita harus tentukan mana sisi eksoterm, mana sisi endotherm gitu. Dilihatnya itu dari nilai delta H-nya. Delta H-nya positif berarti endotherm, kalau delta H-nya negatif berarti eksoterm. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada 2NH3 setimbang N2 ditambah 3H2, fasenya gas semua, dengan entalpi sebesar positif 92 kJ per mol. Tentukan pergeseran kesetimbangan reaksi di atas ketika A. Suhu dinaikkan, yang B. Suhu diturunkan. Sama ya model soalnya, tapi di sini reaksinya kita lihat. Sama seperti yang tadi, yang pertama kali kita lakukan itu adalah menentukan reaksinya, itu termasuk eksoterm atau endotherm gitu. Nah, reaksinya di sini delta H-nya nilainya positif, ya kan? Karena nilainya positif, ingat kalau positif berarti reaksinya itu adalah endotherm. Oke? Nah, diingat lagi kalau misalnya reaksinya endotherm, maka sisi produknya itu juga endotherm. Oke? Kalau sisi produk endotherm, berarti reaktannya otomatis eksotherm. Oke? Sekarang tinggal kita kerjakan. Yang A, suhu dinaikkan. Ingat suhu dinaikkan dia mengarah ke endotherm, ya kan? Di sini sisi endotherm itu ada di produk, maka dia akan mengarah ke produk. Ke arah produk. Oke, kemudian yang B, katanya di sini suhu diturunkan. Tadi katanya suhu diturunkan, dia akan mengarah ke eksotherm. Di sini yang eksoterm itu ada di reaktan, maka dia akan ke arah reaktan. Oke, ini dia. Oke, jadi itu cara penentuannya, cara penentuan pergeseran kesetimbangan kalau untuk faktor temperatur atau suhu, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.